Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Nasihat Imam Asy-Syafi'i kepada muridnya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani bercerita, aku menemui Imam Asy-Syafi'i menjelang beliau wafat. Lalu ku bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai ustadzku? Beliau menjawab, pagi ini aku akan melakukan perjalanan meninggalkan dunia, akan berpisah dengan kawan-kawanku, akan meneguk gelas kematian, akan menghadap kepada Allah, dan akan menjumpai kejelekan amalanku. Aku tidak tahu apakah diriku berjalan kepada surga sehingga aku memberinya ucapan kegembiraan, atau perjalanan ke neraka sehingga aku menghibur kesedihannya. Aku berkata, nasihatilah aku. Syafi'i berpesan kepadaku, bertakwalah kepada Allah. Permisalkanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian antara kedua matamu, dan janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah terhadap Allah Azza wa Jalla, jauhilah segala hal yang diharamkan, laksanakanlah segala perkara yang Dia wajibkan, dan hendaklah engkau bersama Allah dimanapun engkau berada. Janganlah sekali-sekali engkau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu, walaupun nikmat itu sedikit, dan balaslah dengan bersyukur. Jadikanlah diamu sebagai tafakkur, pembicaraanmu sebagai zikir, dan pandanganmu sebagai perjalanan. Maafkanlah orang-orang yang menzalimimu, sambunglah silaturahmi dari orang-orang yang memutus silaturahim terhadapmu. Berbuat baiklah kepada siapapun yang berbuat jelek kepadamu, bersabarlah terhadap segala musibah, dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka dengan ketakwaan. Aku berkata, tambahkanlah nasihatmu kepadaku. Beliau melanjutkan, hendaklah kejujuran adalah lisanmu, menempati janji adalah tiang tonggakmu, rahmat adalah buahmu, bersyukur sebagai taharahmu, kebenaran sebagai perniagaanmu, kasih sayang adalah perhiasanmu, kecerdikan adalah daya tangkapmu, ketaatan sebagai mata pencaharianmu, ridho sebagai amanahmu, pemahaman adalah penglihatanmu, rasa harapan adalah kesabaranmu, rasa takut sebagai pakaianmu, sedekah sebagai perlindunganmu, dan zakat sebagai bentengmu. Jadikanlah rasa malu sebagai pemimpinmu, sifat tenang sebagai materimu, tawakal baju tamengmu, dunia sebagai penjaramu, dan kefakiran sebagai pembaringanmu. Jadilah kebenaran sebagai pemandumu, haji dan jihad sebagai tujuanmu, Al-Quran sebagai juru bicaramu dengan kejelasan, serta jadikanlah Allah sebagai penyejukmu. Barang siapa yang bersifat seperti ini, surga adalah tempat tinggalnya. Kemudian Syafi'i mengangkat pandangannya ke arah langit seraya menghadirkan susunan ta'bir, lalu beliau bersyair, kepadamu wahai ilah segenap makhluk, wahai pemilik anugerah dan kebaikan, kuatkanlah harapanku, walaupun aku ini orang-orang yang bergelimang dosa. Tatkala hati telah membatu dan sempit segala jalanku, kujadikan harapan pengampunanmu sebagai tangga bagiku. Kurasa dosaku teramatlah besar, tetapi tatkala dosa-dosa itu kubandingkan dengan maafmu, wahai Rabbku, ternyata maafmu lebih besar. Terus-menerus engkau maha pemaaf dosa, dan terus-menerus engkau memberi derma dan maaf sebagai nikmat dan pemuliaan. Andai kata bukan karenamu, tidak seorang pun ahli ibadah yang tersesat oleh iblis. Bagaimana tidak, sedang dia pernah menyesatkan kesayanganmu, Adam. Kalaulah engkau memaafkan aku, engkau telah memaafkan seorang yang congkak, zalim, lagi sewenang-wenang, yang masih terus berbuat dosa. Andai kata engkau menyiksaku, tidaklah aku terputus asa, walaupun diriku telah engkau masukkan ke dalam jahanam lantaran dosaku. Dosaku sangatlah besar, dahulu dan sekarang. Namun maafmu, wahai maha pemaaf, lebih tinggi dan lebih besar. Dari Ibnu As-Sakir, juz ke-51, halaman 430 dan 431.